Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya, kelas bahasa assembly. Pada hari ini kita sudah menginjak di pertemuan ke-14. Seperti yang saya janjikan di kelas sebelumnya, pada hari ini kita akan mencoba untuk belajar bagaimana cara untuk mencetak kalimat pada bahasa assembly. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana mencetak suatu kata, karakter by karakter. Kita belajar bagaimana menggunakan interupsi 21H, di mana nilai servis yang digunakan adalah ketika nilainya adalah 02H. Instruksi 21H ini dengan nilai servis 02H pada register AH akan memerintahkan mesin untuk mencetak karakter by karakter. Jika Anda ingin mencetak suatu tulisan, katakanlah misal tulisannya berupa nilai saya seperti ini, Anda harus mencetaknya karakter by karakter. Anda harus mencetak huruf S, lalu mencetak huruf A, huruf Y, huruf A lagi, itu dengan karakter by karakter. Misalnya saja, di sini mungkin saya akan sedikit mendemonstrasikan programnya. Coba dari awal lagi. Seperti biasa, kita mendefinisikan modelnya dulu, model small, lalu diikuti code, lalu org. Ini proses. Nah, ketika kita ingin menggunakan instruksi nomor 21H dengan nilai fungsi AH02, maka kita isikan dulu nilai register AH-nya dengan nilai 02 hexadesimal. Berikutnya kita simpan karakter yang ingin dicetak pada register DL. Ingat, kita akan mencetak suatu kata yaitu SAYA. Karakter pertama adalah huruf S, misal seperti ini. Lalu ini INT21H. Untuk mencetak huruf saya, maka kita harus melakukannya secara manual seperti ini. S, Y. Nah, untuk menyelesaikan program, kita gunakan instruksi 20H. Coba kita jalankan. Sebelumnya kan seperti ini, kita mencetak tulisan atau kata saya itu satu persatu huruf. Anda harus mencetak huruf S terlebih dahulu, mencetak huruf A, mencetak huruf Y, dan mencetak huruf A kembali. Tentu hal ini cukup merepotkan kalau Anda harus menulis katakanlah suatu kalimat. Tentu jumlah hurufnya akan sangat banyak, tidak sekedar 4 huruf seperti huruf SAYA saja. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan mencoba cara baru bagaimana kita mencetak suatu kalimat secara full dengan langkah yang sederhana. Kita close terlebih dahulu. Baik, kita akan memodifikasi program ini saja. Pertama, yang harus Anda lakukan adalah buat suatu segmen di mana Anda menyimpan variabel dari kalimat yang ingin Anda cetak.
Maksudnya segmen seperti ini. Anda bebas menamai segmen Anda apa saja, bisa data, bisa data, teks data, dan sebagainya, bebas. Yang penting Anda tidak boleh pakai spasi, misal seperti ini, atau mungkin diawali oleh suatu angka, atau mungkin di sini ada karakter khususnya seperti ini. Itu tidak boleh ya. Jadi misal seperti ini saja, lalu titik 2. Nah, di sini Anda harus memastikan bahwa ketika program sudah sampai pada baris ke-6, pembacaan baris ke-6, program harus dilompatkan ke label proses. Nah, untuk memastikan saja bahwa program langsung melompat ke proses. Pada bagian ini Anda definisikan kalimat yang ingin Anda cetak. Mungkin di bahasa pemrograman tingkat tinggi, katakanlah bahasa Java gitu, untuk mendefinisikan suatu variabel, di mana variabel tersebut menyimpan suatu string. Anda definisikan dulu di perdatanya, baru nama variabelnya, misal var1, baru teks seperti ini kan, misal ini adalah kalimat. Nah, mungkin di bahasa pemrograman tingkat tinggi sederhananya seperti itu, tetapi di bahasa assembly sedikit berbeda. Anda definisikan dulu nama variabelnya, misal saja kalimat 1 gitu. Lalu tipe data. Nah, di dalam bahasa assembly tipe datanya bukan berupa integer, bukan berupa float dan sebagainya. Yang dimaksud tipe data adalah DB, itu untuk mewakili define by, ini untuk mewakili define by. Artinya setiap nilai yang disimpan pada variabel ini satuannya adalah 1 byte atau 8 bit. Ya, sederhananya seperti itu sederhananya. Kita ingin mencetak ini adalah kalimat. Seperti ini. Untuk mengakhiri kalimat, Anda diwajibkan untuk memberi $, pada akhir kalimatnya, misal seperti ini, atau bisa secara terpisah seperti ini. Nah, inilah bagaimana caranya kita mendefinisikan suatu kalimat pada bahasa assembly. Kalau yang bagian ini sedikit ilustrasi bagaimana kita mendefinisikan suatu variabel yang menyimpan nilai berupa kalimat pada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Seperti ini. Jadi begitu ya. Jadi Anda definisikan dulu nama variabelnya, lalu tipe datanya, tipe data pada bahasa assembly. Untuk menyimpan suatu kalimat bisa menggunakan DB. DB ini singkatan dari define by. Artinya setiap karakter yang ada pada kalimat ini satuannya adalah byte. Dan ingat, setiap kalimat harus diakhiri oleh tanda $. Anda boleh mencetaknya secara terpisah seperti ini, atau berada di dalam kalimat seperti ini, boleh. Berikutnya kita akan mengenal instruksi apa yang dapat digunakan untuk memerintahkan mesin agar dapat mencetak kalimat. Jika sebelumnya kita mengenal instruksi 21H dan nilai servis 02H itu untuk mencetak karakter, kita akan berkenalan
dengan interupsi masih sama, interupsinya masih interupsi 21H, tetapi nilai servis yang digunakan adalah 09H. Jadi interupsi inilah yang berfungsi sebagai perintah untuk mencetak suatu kalimat. Berikutnya, jika interupsi 21H dan nilai servis 02H itu menyimpan data yang ingin dicetak pada register DL, ini adalah data yang disimpan atau tempat menyimpan data. Data seperti ini. Nah ya, jadi kalau interupsi 21H dan nilai servisnya 02H, itu karakter yang akan dicetak itu pasti disimpan pada register DL. Sedangkan ketika kita menggunakan interupsi 21H dengan nilai servis 09H, kalimat yang akan dicetak itu alamat memorinya harus disimpan pada register DX. Ingat, bukan kalimatnya yang disimpan pada register DX, tapi alamat memori dari kalimatnya. Ingat ya, jadi kalau interupsi 21H nilai servis 02H register DL itu menyimpan karakter yang akan dicetak. Tetapi jika interupsi 21H dan nilai servisnya itu nilai AH-nya 09H, maka register DX itu menyimpan alamat memori dari kalimatnya. Ingat, bukan menyimpan kalimat. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya bahasa assembly akan menyimpan kalimat ini pada suatu alamat di dalam memori. Nah, alamat memori itulah yang harus disimpan pada register DX sebelum dicetak. Pada dasarnya ada dua cara untuk mencetak suatu kalimat. Kita bisa menggunakan yang namanya offset maupun LEA atau LEA. Kita akan membahasnya satu persatu. Oke, ini kita hapus dulu biar tidak membingungkan. Oke, jadi syaratnya adalah ini cara pertama ya, cara mencetak kalimat dengan cara pertama, yaitu dengan teknik offset. Pertama, Anda harus memastikan dulu bahwa nilai servis yang akan kita gunakan adalah servis 09H. Maka dari itu kita berikan instruksi move AH 09H. Nah, berikutnya ingat tadi nilai register DX merupakan alamat dari memori variabel kalimat yang ingin dicetak. Maka dari itu move DX. Nah, lalu tambahkan perintah offset kalimat 1. Jadi perintah ini adalah kita memuat atau lebih tepatnya adalah menyimpan alamat memori dari variabel kalimat 1 ke dalam register DX.
Ya, langsung saja int 21h. Tambahkan satu perintah lagi untuk memastikan bahwa program di terminate atau diselesaikan, itu interupsi 20. Nah, cukup seperti ini saja untuk mencetak suatu kalimat yang berbunyi ini adalah kalimat. Cukup 3 baris saja. Coba kita demonstrasikan apakah dapat berjalan dengan baik. Oke, ya, single step saja biar terlihat langkah-langkahnya. Ya. Nilai AH jadi 9, register DX, perhatikan di sini dia akan menyimpan alamat memori dari kalimat 1. Coba. Nah, inilah kalimat. Kita lanjutkan stepnya. Ada lagi kah? Ya, selesai. Ya, seperti itulah langkah-langkah untuk mencetak suatu kalimat dengan cara pertama, itu dengan teknik offset. Tentu cara ini lebih sederhana jika kita bandingkan dengan interupsi 21H dengan nilai servis 02H, yaitu mencetak per karakter. Jadi perintah ini akan mencetak satu kalimat secara sekaligus, ya, tidak per karakter tapi sekaligus. Nah, berikutnya, apakah kalimat ini dapat dicetak secara berulang-ulang? Oh, tentu bisa. Anda bisa dengan cara manual, tidak menggunakan CX, tidak menggunakan looping, tapi cukup seperti ini. Copy saja seperti ini. Dengan cara seperti ini, Anda akan mencetak kalimat tersebut sebanyak 2 kali. Kita lihat hasilnya. Seperti ini. Lihat. Ini adalah kalimat, ini adalah kalimat. Jadi kita bisa mencetaknya berkali-kali, baik dengan looping maupun dengan cara manual. Akan tetapi, jika Anda perhatikan di sini, ada yang janggal di sini. Bagaimana kalau saya ingin mencetaknya secara berulang-ulang, tapi ganti baris? Gitu. Anda bisa menggunakan karakter tambahan. Karakter yang saya maksud adalah Anda bisa menggunakan ASCII code di sini. Jika Anda perhatikan di sini, ada yang namanya new L. New L itu apa? Artinya new line. Nah, perintah untuk ganti baris. Perintah ganti baris adalah kodenya 0, 1, 0 atau 10, atau kalau hexadesimal adalah 0A. Jadi Anda bisa menyisipkannya di sini, teman-teman semua. Anda boleh menggunakan angka 10 desimal seperti ini. Nah, ini adalah pengganti dari new line atau ganti baris. Jadi perintah untuk ganti baris. Atau jika Anda tidak senang dengan desimal, Anda bisa menggunakan 0A. 0A. Bebas mana saja. Dengan cara seperti ini, kalimat berikutnya akan berada di baris kedua. Kita cek hasil step. Pertama, mencetak. Ini kalimat pertama ya, pada baris pertama. Berikutnya, ini adalah kalimat berada pada baris kedua, ya 0AH. Ini sebenarnya perintah untuk ganti baris, tetapi tidak restart lagi di kolom ke 0, tapi melanjutkan. Nyetaknya
lanjut ke kanannya lanjut, tetapi ganti baris. Nah, bagaimana kalau saya ingin juga mencetak kalimat kedua ini berada pada kolom ke-1 ini? Anda bisa menambahkan karakter tambahan juga. Jika Anda tidak hafal karakter tambahannya, Anda bisa lihat di sini. Keyboard lagi. Oh ya, tadi saya ingin mendemonstrasikan ya, kalau Anda lebih senang hexadesimal, Anda bisa 0AH, tapi kalau Anda suka dengan desimal, berarti 10D. Hasilnya sama. Hasilnya sama. Nah, lanjutkan. Bagaimana kalau saya ingin kalimat berikutnya ada pada kolom atau lurus gitu, tidak miring seperti yang tadi ya, tapi lurus dengan kalimat pertama? Anda bisa menambahkan karakter yang namanya carriage return. Jika tidak hafal, maka carriage return ada pada kode 13 desimal atau 0D. Bebas, Anda mau pilih mana? Kalau Anda lebih senang desimal, maka 13D. Ingat, ini ada komanya ya. Jadi untuk menghubungkan antara kalimat dengan simbol-simbol ASCII, Anda harus memberikan penghubung berupa koma seperti ini. Kita coba demonstrasikan. Kalimat kedua. Ya, selesai ya. Jadi terlihat bahwa berhasil mencetak dua buah kalimat ganti baris, itu karena ada perintah 10D atau 0AH, new line, dan agar lurus ke kiri atau mojok ke kiri itu perintah 13D. Ingat, ini masih menggunakan cara pertama, yaitu cara offset. Oke, berikutnya kita akan mencoba memodifikasi lagi, misal masih dengan variabel kalimat 1, tapi pada baris ketiga yang ingin saya cetak adalah tulisan adalah kalimat. Jadi saya cuma ingin mencetak tulisan adalah kalimat, cuma seperti ini, tanpa harus membuat variabel baru. Jadi hal tersebut dapat dilakukan dengan sedikit memodif perintah offset. Kita copy saja dulu. Terus ini kita copy, terus ini, lalu kita tambahkan operator plus, lalu kita ingin mencetak mulai dari huruf A pada kata adalah. Jadi kita hitung ada berapa kata sebelum huruf A. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sini adalah plus 4. Oke ya, jadi skenario ini adalah kalimat ketiga yang ingin kita cetak itu adalah kata adalah kalimat. Dengan kata lain, kita tidak mencetak kata ini. Ini dihilangkan ya, saya begini dihilangkan. Angka 4 dari mana? Angka 4 adalah dari 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Kita coba jalankan. Oke, single step saja dulu.
kalimat pertama, kalimat kedua. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita bisa memanipulasi offset dari variabel kalimat yang ingin kita tampilkan. Jadi agar seperti ini kita bisa mencetak mulai dari huruf keberapa sih yang akan kita cetak, bisa seperti itu. Oke, kita close dulu semuanya. Nah, itulah tadi cara pertama untuk mencetak kalimat, yaitu dengan kata kunci offset. Cara kedua, kita akan menggunakan perintah yang namanya lea. Lea ini kependekan dari load effective address. Nah, sebenarnya lea memiliki cara kerja yang sama seperti ini, move dx offset kalimat. Bedanya ini lebih singkat saja, seperti lea dx kalimat 1. Cukup seperti ini saja. Nah, jadi perintah lea atau load effective address cukup di sini adalah alamat register untuk menyimpan memori atau address dari kalimat 1, lalu perintah 21 atau mencetak. Apakah berhasil? Kita cek. Maaf. Nah, ini kalimat kedua. Oke, ini dengan lea sama hasil. Jadi itulah teman-teman cara kedua, itu dengan perintah lea. Dapat disimpulkan bahwa perintah lea dx kalimat 1 itu sebenarnya sama dengan perintah move dx, offset kalimat 1, sama sebenarnya. Jadi perintah lea dx, kalimat 1 itu sebenarnya juga sama dengan move dx offset kalimat 1. Efeknya sama, cuma beda pendekatan saja. Jadi ini cara pertama, yaitu dengan cara move dx offset. Cara kedua yaitu lea dx. Nah, Anda bisa menggunakan cara manapun sesuka Anda saja begitu. Lea pun ini bisa melakukan hal yang sama seperti ini ya, seperti plus 4 seperti linearnya. Kita bisa mencetak mulai dari huruf tertentu. Misal saya ingin mencetak tulisan kalimat saja, cuma kalimat, cuma ini. Maka kita harus menambahkan kata tambah, karakter tambah, lalu diikuti jumlah
huruf sebelum kata kalimat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 desimal ya. Tulis saja 11. Kita cek hasilnya. Oke, kalimat pertama. Kalimat kedua. Kalimat ketiga dari offset. Nah, sama ya. Jadi bisa melakukan hal yang sama seperti pada baris ke-17 ya. Bisa seperti itu. Oke, langsung saja. Nah, bagaimana kalau berikutnya kita menambahkan kalimat baru? Ya, kita tinggal tambah saja seperti ini misalnya. Kalimat baru DB. Ini kalimat baru. Ingat, harus diakhiri dengan tanda dolar. Yang ingin saya tunjukkan adalah apapun yang berada di belakang tanda dolar itu tidak akan tercetak. Misal di sini saya ingin menambahi tulisan ini tidak tercetak. Kalimat baru itu terdiri dari meja kalimat, ada dolarnya di sini. Saya ingin menunjukkan bahwa apapun yang berada di belakang tanda dolar, yaitu seperti ini, tidak akan ikut tercetak. Saya tunjukkan. Kita menggunakan Lea saja, perintah Lea, LEA DX. Saya ingin mencetak kalimat baru ya, kalimat baru NT 21. Oke, kita coba jalankan. Ini ya, jadi di sini apapun yang berada di belakang tanda dolar tidak akan tercetak. Kita coba jalankan. Masih aman sampai sini? Masih aman? Masih aman? Nah, ini nih mau mencetak kalimat baru. Lihat. Yang akan tercetak pada perintah ini adalah cuma kata kalimat baru, tapi kata ini tidak tercetak, tidak akan muncul. Cuma kalimat baru. Di sini saya ingin menyimpulkan bahwa apapun yang berada di belakang tanda dolar tidak akan tercetak. Karena dolar itu adalah perintah untuk menandakan bahwa kalimat sudah berakhir. Baiklah teman-teman, itulah tadi demonstrasi mengenai bagaimana cara mencetak kalimat pada bahasa assembly. Saya ingin menyimpulkan beberapa hal. Pertama, ketika Anda menggunakan instruksi 21H dengan nilai register AH yaitu 02H, itu artinya perintah untuk mencetak karakter cuma satu huruf. Anda bisa saja mencetak kalimat dengan instruksi ini, bisa menggunakan INT21H dengan nilai register AH 02 hexadesimal. Anda bisa saja mencetak kalimat dengan perintah tersebut, tapi tentu saja hal tersebut
sangat merepotkan karena Anda harus mencetak satu persatu huruf dari kalimat yang ingin Anda cetak. Alternatif yang dapat Anda lakukan untuk mencetak kalimat, Anda bisa menggunakan instruksi 21H dengan nilai servis register A adalah 09H. Dengan perintah ini, Anda bisa mencetak kalimat secara sekaligus. Perbedaan paling mendasar antara instruksi 21H dengan nilai servis 02 dan servis 09 adalah tempat di mana menyimpan data yang akan dicetak. Jika instruksi 21H dengan nilai register AH02H, huruf yang akan dicetak harus disimpan pada register DL. Ingat, huruf yang ingin dicetak harus disimpan di register DL. Tetapi, jika Anda ingin menggunakan instruksi 21H dengan nilai register AH yaitu 09H, maka register DX itu menyimpan alamat memori dari kalimat yang ingin Anda cetak. Ingat, register DX bukan menyimpan kalimat, tetapi menyimpan alamat memori di mana kalimat Anda disimpan. Kalimat yang disimpan itu didefinisikan dengan cara DB. DB sendiri merupakan singkatan dari define byte. Ya. DB adalah define byte, artinya per huruf pada kalimat ini satuannya adalah byte. Ya, jadi kalimat satu ini adalah nama variabelnya yang akan disimpan dalam memori. Nah, register DX ini menyimpan alamat dari variabel kalimat 1. Gitu. Jadi jika nilai register AH-nya 02H dengan instruksi 21H itu huruf disimpan di DL. Tapi jika nilai register AH-nya 09 dengan instruksi 21H, maka register DX itu menyimpan alamat dari memori kalimat Anda. Jika Anda jeli di sini, bahasa assembly tidak bersifat case sensitive. Perhatikan di sini huruf K, di sini huruf K-nya kecil, sedangkan yang bawah K-nya besar. Untuk masalah nama variabel, bahasa assembly tidak case sensitive. Cuman memang direkomendasikan ya biar tidak membingungkan bikin sama seperti ini. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan hari ini, yaitu tentang bagaimana cara untuk mencetak kalimat pada bahasa assembly. Mohon maaf jika dalam menyampaikan ataupun mendemonstrasikan ada beberapa kesalahan, baik kesalahan teknis maupun non teknis. Insya Allah kedepannya akan terus diperbaiki. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menuliskannya di kolom komentar, baik di kolom komentar kanal YouTube ini maupun kolom komentar Classroom kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.